Graham Arnold, pelatih timnas Australia, membenarkan timnas Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Ia sudah mempelajari skema bermain skuad Garuda secara detail menjelang duel babak 16 besar Piala Asia 2023. Mereka telah menunjukkan kemajuan pesat dalam kompetisi ini sejauh ini, melawan Jepang dan melawan Irak. Betapa kuatnya mereka, dan jelas mereka menang melawan Vietnam, kata Arnold dilansir dari laman resmi AFC Minggu 28 Januari 2024. Arnold mengatakan timnya sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia. Data ini akan dimanfaatkan Australia agar tidak tersingkir dari Piala Asia 2023 karena kalah dari Indonesia. Meski tidak diunggulkan, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik untuk merepotkan Australia. Timnas Indonesia sudah mencapai targetnya dan juga mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Pelatih Australia Graham Arnold menyoroti pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari. Juru taktik 60 tahun itu mengetahui skuad Garuda diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh hingga Ivory Yener. Ia juga menyadari bahwa timnas Indonesia turut dibela oleh pemain keturunan Spanyol Jordi Amat. Mereka punya beberapa pemain baru. Ada pemain Spanyol juga yang main. Saya memperhatikannya, kata Arnold pada sesi jumpa pers sebelum laga. Menurut saya, Indonesia punya kekuatan di kompetisi ini. Di setiap pertandingan kami melakukan persiapan dan selalu siap dengan laga yang sengit. Kami mengharapkan itu di pertandingan, ucap Arnold. Turnamen semakin sulit. Indonesia semakin baik sekarang dan tim mereka berkembang. Mereka melawan Jepang dan Irak sebagai tim kuat serta bisa mengalahkan Vietnam. Kami sudah nonton pertandingan mereka. Lanjutnya, menjelang duel Australia versus Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023, PSSI membagikan momen penuh adrenalin di ruang ganti timnas Indonesia. Dalam momen tersebut, wakil kapten timnas Indonesia Jordi Amat berorasi dengan mengatakan mati bersama. Situasi menjelang laga sistem gugur ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya saat melawan Irak, Vietnam dan juga Jepang. Dalam 3 laga grup D Piala Asia 2023 itu Indonesia tak diunggulkan. Hari ini kita mati untuk satu sama lain. Ya, saya mati untukmu, kamu mati untukku. Kita mati di dalam lapangan sana. Kita berikan semuanya. Sama-sama satu tim. Selalu bersama selamanya, kata Jordi Amat dikutip dari video tersebut. Bek naturalisasi timnas Indonesia J.Itzes berpeluang membela tim merah putih melawan Vietnam usai masuk dalam daftar susunan pemain Venezia saat mengalahkan Ternana di Serie B Liga Italia pada Sabtu 27 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, J.Itzes memang belum dimainkan oleh pelatih Venezia Paulo Fandoli. Tetapi kembalinya J.Itzes ke daftar susunan pemain Venezia sudah merupakan sebuah kemajuan setelah sang pemain absen membela tim karena masalah penyumbatan pembuluh darah vena sejak Oktober 2023. Jika proses perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia bisa segera dilakukan PSSI, maka J.Itzes berpeluang membela tim merah putih pada pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Laga Indonesia versus Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Jakarta pada tanggal 21 Maret mendatang. Pelatih Australia Graham Arnold menganggap timnas Indonesia sebagai lawan berat di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung Minggu 28 Januari. Hal itu dikatakan dalam sesi jumpa pers sebelum laga pada Sabtu 27 Januari. Arnold tidak akan menganggap remeh skuad Garuda. Arnold bahkan mengabaikan soal status tim favorit dan juga keyakinan soal timnya bisa melaju hingga akhir turnamen. Graham Arnold hanya ingin Socceroos fokus pada laga lawan Indonesia terlebih dahulu. Turnamen semakin sulit, Indonesia semakin baik sekarang, dan tim mereka berkembang. Mereka melawan Jepang dan Irak sebagai tim kuat serta bisa mengalahkan Vietnam. Kami sudah nonton pertandingan mereka, tutur Arnold. Tim berjuluk Socceroos Australia jadi salah satu raksasa di dunia sepak bola Asia. Selain itu, Australia selalu menembus putaran final Piala Dunia sejak 2014. Meskipun berstatus unggulan, Australia tetap mewaspadai timnas Indonesia yang lolos untuk kali pertama ke fase gugur. Laman resmi timnas Australia atau Socceroos memberikan sorotan kepada timnas Indonesia. Secara umum, Australia mewaspadai perkembangan pesat timnas Indonesia. Hal ini yang membuat Australia menyebut timnas Indonesia memiliki pemain yang dapat jadi tulang punggung di masa depan.
Sejak itu, tim Garuda telah menikmati kebangkitan yang pesat. Tulis laman resmi Timnas Australia atau Socceroos. Laman resmi Timnas Australia menyoroti pemain paling berbahaya Timnas Indonesia. Pemain yang paling diwaspadai tentu adalah Marcelino Ferdinand, yang baru berusia 19 tahun. Di depan kebangkitan itu adalah anak emas berusia 19 tahun Marcelino Ferdinand, yang bekerja di Belgia bersama KMS Cadenza. Tulis Socceroos. Sang penyerang telah mencatatkan prestasinya di babak grup, menciptakan kesulitan besar bagi pertahanan Irak yang memuncaki grup mereka, bersama dengan bek Liga Premier Takahiro Tombiasu. Lanjutnya, Marcelino Ferdinand menjadi andalan Timnas Indonesia sepanjang fase grup Piala Asia 2023. Marcelino juga jadi kunci jalannya lini tengah skuad Garuda saat ini dengan duetnya bersama Justin Hubner dan Iver Jenner di tengah. Mantan pelatih khusus throw-in untuk Liverpool pada tahun 2018 lalu Thomas Gronemark mengaku sudah melihat skill pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Thomas Gronemark baru saja mengucapkan salam perpisahan untuk Jurgen Klopp yang bakal hengkang dari Liverpool akhir musim ini. Dikutip dari Mirror, Gronemark menggunakan analisis video untuk para pemain tentang bagaimana cara memaksimalkan throw-in di sepertiga lapangan lawan. Gronemark memang telah mengabdikan diri untuk seni lemparan ke dalam selama 15 tahun. Ia mengestimasikan jika dua tim Denmark yang pernah ia latih bisa menciptakan 20 gol dari lemparan ke dalam selama semusim. Dan kini senjata lemparan ke dalam juga identik dengan salah satu pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Kemudian saat ditanyai mengenai Pratama Arhan oleh salah satu followernya, Gronemark pun mengaku sudah pernah melihat lemparan ke dalam pemain asal Blora itu. Ya, saya pernah melihatnya, dan ya, dia bisa terus meningkat. Ujarnya, saya fokus pada lemparan ke dalam yang cepat dan cerdas, baik untuk klub maupun tim nasional. Tambahnya. Pemain belakang Timnas Indonesia Sandy Walsh angkat bicara soal persiapan babak 16 besar Piala Asia 2023. Sandy Walsh dalam kondisi baik jelang jumpa Australia. Dirinya pun mengaku bahwa memiliki segalanya untuk bisa mengamankan kemenangan atas Australia. Pemain 28 tahun tersebut siap bermain sepenuh hati untuk Timnas Indonesia. Sandy Walsh siap memberikan segalanya pada laga lawan Australia demi tercipta sejarah baru lainnya di ajang Piala Asia 2023. Sebagai informasi sebenarnya pencapaian Timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah menjadi sejarah baru dalam keikutsertaan. Namun Sandy Walsh ingin mencapai pencapaian lebih jauh lagi bersama skuad Garuda. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.